syukur kami di hadapan-Mu sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Yesus. Haleluya. Ajaib dikerjakan bagi setiap kita. Haleluya. Banyak hal yang Kau perbuat. Banyak hal Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana dan rancangan yang terindah Dia berikan. Segala yang kita alami, Dia mengerti segala yang kita perlukan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Tak ada lembah gelap
hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab tangan tanganmu yang menopangku. tak ada lembah gelap, Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. hatiku tak gentar. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama menyembah Dia. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Ku percaya, ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Yang harapan Hidupku, oh, bersyukurlah. Ku bersyukur, ku bersyukur. bersyukur Terima kasih Tuhan. buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikan yang Kau kerjakan bagi hidup kami, Bersyukur buat keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang di sekitar kami itu, pekerjaan kami. Kami mau naikkan syukur buat kebaikan-Mu bagi setiap kami itu, sebagai bentuk penyembahan kami kepadamu ya Yesus. Haleluya. Setia. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, bersyukur buat kasih setiamu. Oh, haleluya. Sungguh besar anugerah, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar setiamu. Oh, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain dalam hidup kami. Hanya Kau Yesus, kami naikkan sembah kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku buat kasih setia dalam hidup. tiada habis-habisnya. Bersyukur Sampai hari ini ku mau bersyukur. bersyukur Bapa. Terima kasih
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Naikkan syukurmu di hadapan Dia. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan sorak-sorai dan pujian hanya bagi Dia yang layak menerima segala syukur dan pujian. Engkau layak menerima pujian kami Tuhan. Untuk itu sebabnya Tuhan, kami menaikkan syukur sebagai bentuk penyembahan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya bersama katakan, amin, amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Mari masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan puji-pujian. Dia hadir di tengah-tengah kita. Oh, setiap kita. Nyanyikan bersama. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah. Coba Dia. Sukacita sekarang menyembah Dia. Oh, oh. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah. Bersukacita. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka. Dia nyata dalam hadirat-Nya. Saat kami menyembah, setiap tangan yang terangkat, Dia hadir. Pujianmu, haleluya. Masuk hadirat-Nya. Nyanyikan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Oh, oh. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Gerbang-Nya dengan pujian. Kami mau bernyanyi dan bermasmur bagi-Mu Tuhan. Bersukacita sekarang. Katakan bersama, saat hati bersyukur. Come on. Dalam pujian saat kami menyembah Tuhan hari. Sekali lagi jemaat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Amin.
merdeka. Ya, Bapak Ibu, kita sepanjang bulan ini kita akan terus berdoa bagi kota dan bangsa kita. Kota dan bangsa kita yang tercinta, kita terus berdoa. Saya ingin bacakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu, pada saat kita menaikkan doa bagi bangsa ini, kita sedang menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Dan bukan hanya sekedar berdoa, kita juga harus mengupayakan, kita harus mengusahakan. Saya percaya bahwa kesejahteraan suatu kota atau kesejahteraan suatu bangsa itu akan berpengaruh juga kepada kesejahteraan semua warganya, yaitu kita semua. Oleh karena itu bagi setiap kita, biarlah bulan ini menyadarkan atau memberikan semangat kepada kita sepanjang bulan Agustus ini, untuk kita mulai mengambil waktu secara serius untuk bukan hanya berdoa bagi kota ini, tetapi kita mengusahakan yang terbaik bagi kota dan bangsa kita. Amin. Pada saat kita mungkin sedang berkendaraan keluar, kita naik motor, naik mobil, atau kita ada di jalan, mari kita ucapkan kata-kata berkat yang paling mudah untuk kota dan bangsa kita. Diberkatilah kotaku, diberkatilah Surabaya. Kita berkata-kata memberkati kota dan bangsa. Itu merupakan sebuah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga dan juga sebagai anak Tuhan. Amin. Kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, jadi garam dan terang dunia. Kita tidak acuh dengan keadaan sekitar kita, tetapi kita menjadi orang-orang yang penuh perhatian kepada apa yang terjadi di sekitar kita. Amin. Langkah yang paling sederhana, kita ucapkan kata-kata berkat, kita ucapkan doa kita bagi setiap orang yang kita jumpai di jalan. Saya percaya pada saat itulah anugerah Tuhan dicurahkan atas setiap mereka. Amin. Mari kita hari ini mulai ibadah kita. Kita naikkan doa, kita naikkan penyembahan kita. Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah sudah hadir saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami membawa doa, kami membawa pujian, kami membawa penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami mau bersuka cita bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami di dalam nama Tuhan. Terbaik
ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah selamatkan hidup kami. Selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan. Dengan segenap hati Tuhan kami datang menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan kami balas Tuhan? Kau Allah yang setia, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Berterima kasih untuk kasih dan kebaikan-Nya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Selamanya. 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 Saat ini Tuhan, kami hanya dapat berkata bahwa Engkau baik. Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan Tuhan? Hanya dengan datang menyembah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Bapak Ibu Saudara, setiap kita merasakan kebaikan Tuhan, mari bersama-sama katakan saat ini. Apakan ku balas Ya Tuhan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita bagi Tuhan, katakan. Dengan apa kan ku balas Dia baik Bapak Ibu. segala kebaikan-Mu. Mari dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan.
ucapan syukur yang keluar dari mulut dan bibir kami saat ini Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberikan pujian yang terbaik. Haleluya. Amin. 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 Seberapa banyak dari kita yang percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Amin. Pada saat yang sama, kemenangan Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita Yesus. Kami terima Tuhan kuasa-Mu saat ini. Kami percaya kemenangan juga Engkau berikan bagi setiap kami. Haleluya. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kita berlari bersama-sama Bapak Ibu, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ ada amin Bapak Ibu, mujizat-Mu terjadi. Bersama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kita bawa pujian di hadapan Tuhan, pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Kami nyatakan Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Tuhan yang hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa setiap langkah. Dimanapun kami berdiri,
sekali lagi berikan suara saya buat Tuhan kita yang luar biasa. Biarlah nama Tuhan selalu menjadi utama dalam kehidupan kita. Amin. Katakan bersama, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh. Jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi. Dia lebih kuat, jauh lebih dari semua yang kita tahu. Biarlah namamu melekat dalam hidup kami Tuhan. Di dalam jiwaku namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi. Kau lebih kuat dari apa yang kami tahu Tuhan. Kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Amin. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Oh, namamu Tuhan di dalam hati kami. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada Tuhan, kami menempatkan nama Yesus, nama di atas segala nama di dalam hati kami. Nama yang berkuasa, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan, dan nama yang sanggup mengadakan segala sesuatu. Apa yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita katakan bersama-sama, jemaat Tuhan, namamu selalu berada. Namamu selalu ada di hatiku. Di rinduku, dimanapun ku berada. Siapa namanya? Berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu
Tuhan kita, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kami menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, dan segenap kekuatan kami. Segala kebaikan karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kemurahan kebaikan-Mu Tuhan, katakan bersama. Janji yang Dia berikan dan nyatakan hidup. Mari kita sembah Dia, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada. Jemaat Tuhan, perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita dan kita sembah Dia, katakan, ku sembah selama-lamanya Dia sungguh ajaib. Sembah Kau Tuhan. Kau melihat setiap tangan dan wajah yang terangkat di hadapan-Mu.
Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Kami menyembah Engkau di tempat ini. Kau hadir dan melihat setiap umat-Mu dan melawat setiap kami. Sembah Kau Tuhan. Kau melihat kami Tuhan, hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau namanya. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber. Katakan Dialah sumber. Dialah sumber kedamaian. Satu-satunya. Nama-Mu selalu ada di tempat yang pertama dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Dia sanggup memberkati, Dia sanggup memulihkan. Dia yang menyembuhkan, Dia yang memulihkan. Oh, satu-satunya. Andalkan satu-satunya yang ku percaya. Dialah sumber. Datang ke hadapannya. Katakan sumber pengharapan. Katakan, Dia sanggup mengadakan di tengah-tengah kita. Engkau Tuhan berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Engkau Tuhan penyembuh kami, Engkau Tuhan pemulih kami, dan You are everything to us. Yes. Engkau Allah segala-galanya bagi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pimpinan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang teduhkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, dan biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang terbatas, dan urapi kami semuanya supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu. Kami serahkan waktu yang kudus ini ke dalam tangan-Mu, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan setiap orang percaya katakan amin, amin, amin. Hari ini saya akan sharing hal yang sangat sederhana, yaitu knowing yourself, mengenal diri sendiri, mengenal diri saudara sendiri. Mengenal diri sendiri dan merasa mengenal diri sendiri itu beda. Setiap kita pastinya tentu merasa tahu diri sendiri, tapi apakah kita benar-benar tahu diri kita sendiri? Banyak orang yang tidak tahu dirinya sendiri, dan saya akan buka dengan satu pepatah yang dikatakan mengenal diri sendiri dengan benar dapat mengembangkan diri kita secara positif. Itu hal yang penting. Banyak orang tidak bisa mengembangkan hal-hal yang positif di dalam hidupnya karena tidak mengenal diri sendiri. Saudara, seringkali kalau orang lagi marah itu, dia marah itu, apa yang dikatakan? Kamu nggak tahu siapa saya. Saudara, dirinya aja nggak tahu siapa dirinya, nyuruh orang lain tahu. Saudara. Orang itu ya tanpa disadari tidak mengenal siapa dirinya. Saudara begini, pada waktu saya mengambil sertifikasi untuk melatih golf, saudara, guru saya ngomong gini, kalau ada pegolf yang levelnya di sini, tapi dia merasa di sini, ya, kalau ada orang yang levelnya di sini tapi merasa sudah di sini, dia bisa dikembangkan tapi tidak maksimal. Karena apa? Pada waktu dia dikembangkan ya teorinya, prakteknya semuanya. Lah terus yang kekosongan ini siapa yang ngajar? Nggak ada yang ngajar. Dia tidak sadar bahwa di dalam dirinya itu ada kelemahan-kelemahan yang dia harus latih supaya pukulannya lebih sempurna. Lah gitulah, kira-kira begitu. Jadi saudara, kalau kita ini juga tidak tahu siapa diri kita sebenarnya, hidup kita tidak bisa maksimal gitu. Seorang filsuf China yang bernama Lao Tzu, benar ya bacanya Lao Tzu, gitu, mengatakan knowing others is wisdom. Mengenal orang lain itu adalah ya hikmat, mendatangi hikmat. Tapi mengenal diri sendiri itu bukan hikmat, tapi enlightenment, pencerahan. Itu yang bisa menerangi jalan hidup kita. Itu yang bisa menerangi jiwa kita sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu benar-benar benar. Sikap kita itu bisa benar. Nah, orang yang tidak bisa mengenal dirinya sendiri itu bukan pencerahan, jadi jalannya akan gelap. Sehingga keputusan-keputusannya dari gelap mata. Ya. Jika kita tidak mengenal diri kita dengan benar, ini akibatnya. Yang pertama, kita akan terjebak ke dalam yang disebut deception. Ini adalah kesesatan di mana kita itu tidak sadar akan siapa diri kita. Deception. Deception itu kita tertipu. Kita ini gampang tertipu. Ya, deception. Deception adalah keadaan di mana diri kita ini tertipu. Bahkan kita ini menipu diri kita sendiri. Seringkali kita menipu diri kita sendiri. Saudara, kita ini tidak sadar kalau kita ini bisa salah jalan, itu tidak sadar. Kita semua punya kecenderungan demikian. Ada satu ayat yang tidak saya cantumkan di PowerPoint ini, tapi saya ingin bacakan, yaitu Mazmur 19. Ya, ini ayat yang ke-13 itu dikatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Dan pemazmur mengatakan, bebaskan aku daripada apa yang tidak kusadari. Jadi tersesat itu, tidak semua orang yang tersesat itu sadar kalau dia tersesat. Tidak sadar. Ini bukan masalah pinter atau tidak pinternya orang, loh, saudara. Orang pinter pun bisa tersesat, saudara.
Ini spirit yang bisa menyesatkan kita. Tidak ada orang yang kebal. Bahkan pendeta pun tidak, saudara. Setiap kita bisa terjebak dalam deceptive spirit, roh yang menyesatkan tanpa kita sadari. Nah, inilah bahayanya kalau kita tidak betul-betul mengenal diri kita dengan benar. Itu yang ya. Dan akibatnya satu, saudara, ya, orang yang tidak mengenal dirinya dengan benar merasa dirinya paling benar sehingga suka menghakimi. Itu. Ini yang kedua, saudara, ya munculnya kesombongan. Satu kali saya saat teduh dari tulisannya seorang hamba Tuhan yang bernama Oswald Chamber, dia mengatakan demikian dalam tulisannya, orang yang rendah hati itu bisa mengatakan hal ini, katanya gitu. Orang yang rendah hati akan mampu mengatakan bahwa semua hal-hal yang negatif yang aku lihat dalam diri orang lain, kecenderungan seperti itu semuanya itu ada dalam diriku. Kalau bukan Tuhan yang membersihkan hatiku dengan anugerahnya yang besar. Sehingga aku tidak berhak untuk menghakimi orang lain. Pada waktu saya merenungkan betapa dalamnya kata-kata itu, saudara. Orang yang rendah hati akan bisa mengatakan bahwa semua kecenderungan orang-orang yang aku hadapi, semua kecenderungan negatif dari orang-orang yang aku hadapi, semua kecenderungan itu ada dalam diri kita masing-masing. Sehingga kalau tidak dibersihkan sama Tuhan Yesus, maka tidak bersih juga. Aku punya kecenderungan yang sama. Jadi aku ini tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Itulah kerendahan hati. Wow. Itu bahasa Perancisnya makjeleb gitu. Gitu, luar biasa. Saya ingat seorang pendeta yang bernama Bapak Damaris, sudah meninggal, ya. Dia mengatakan begini tentang mengenal diri sendiri. Kadang-kadang kita tidak tahu siapa diri itu. Kita pikir kita sudah bebas dari kesesatan dan lain sebagainya. Dan kalau saudara disuap 50.000, apa yang saudara katakan? No, tidak. Tapi Pak Damaris mengatakan begini, kalau nolnya ditambahin 1, jadi 500.000. Apa yang saudara akan katakan? No, enggak mau. Tidak bisa disuap. Tapi kalau nolnya ditambah 1 lagi, jadi 5 juta. No-nya jadi janganlah, jangan. Gitu. Tapi kalau nolnya ditambah 1 lagi, jadi 50 juta. Kalau nolnya ditambah 1 kali lagi, 500 juta. Ya bisa aku pikirkanlah gitu. Jadi artinya dia katakan begini, kita pikir kita udah kita tidak bisa disuap. Tetapi di dalam sini ternyata masih ada, cuman menunggu harga yang tepat. Gitu loh, masih ada. Orang yang tidak bisa disuap, mau 500 juta, mau 5 miliar, no-nya sama kencengnya. No, my no is no. Itu. Dan dia cerita begitu, betapa benar apa yang dia katakan. Kadang-kadang kita merasa kita sudah lepas, tapi padahal if somebody mention our price, maka ini pun goyah, di sini pun goyah. Apakah kita tahu siapa diri kita? Dan kalau kita tidak mengerti diri kita sendiri, akhirnya kita hidup dalam kesombongan. Yang ketiga, sulit bekerja sama dengan orang lain karena kita merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih pengalaman, lebih daripada orang lain. Itu sudah jelas itu. Dia akan menjadi anggota tim yang paling menyebalkan dan tidak bisa kerjasama dengan yang lain. Yang keempat, ya terjebak dalam kemunafikan. Berjebak dalam kemunafikan ini, dan betapa seringnya Tuhan Yesus menegur orang Farisi. Karena mereka itu bisa melihat selumbar dari mata orang lain, tapi balok di matanya sendiri itu tidak nampak. Begitu kan? Tuhan Yesus keras, dan itulah munculnya kemunafikan karena judgmental spirit itu dan merasa dirinya hebat, dan akhirnya kita terjebak dalam kemunafikan yang tidak kita sadari.
Saudara, dalam teori konseling, saudara, dalam konseling itu dan seringkali kita pada waktu sekolah Alkitab itu banyak konseling gagal karena pendetanya atau rohaniwannya atau konselornya itu terlalu merasa lebih baik daripada, oh gitu aja kamu tidak bisa, kamu harus berdoa, kamu harus begini. Gitu. Jelas orang itu tidak akan bisa dipulihkan dengan judgmental spirit yang seperti itu. Itu waktu itu. Tapi pada waktu kita berani, aku merasa ya aku pun pernah mengalami begitu. Aku bisa merasakan penderitaanmu, aku bisa merasakan sakit hatimu pada waktu orang lain ngomong kayak gitu. Aku pernah, dan aku betul, walaupun aku ini pendeta, aku bisa sakit hati dan tidak gampang memang mengampuni orang. Nah, kalau kita jujur semacam itu, justru konselingnya itu bisa ngangkat orang itu dan menyembuhkan orang itu justru. Tapi kalau kita terjebak dengan hipokrisi, jadi kemunafikan, justru kita tidak bisa menolong orang lain. Dan yang kelima, tidak dapat membangun relasi yang baik. Bagaimana kita bisa membangun relasi yang baik, kan kita tidak tahu siapa diri kita. Ada seorang suami istri yang datang kepada saya dan kemudian mereka merencanakan untuk bercerai. Dan yang lucu adalah mereka ini sudah menikah lebih daripada 30 tahun, 35 tahun bahkan menikah sudah. Dan saya tanya, loh kenapa? Dalam hati saya kok terlambat ya, kenapa? Dan saya tanya, ada masalah apa? Suaminya mengatakan, aku nggak punya masalah apa-apa, nggak tahu ini istriku ini ya begini nih, gitu. Dan ini berat ini, kali ini yang paling berat. Istrinya nangis saja. Ya saya tunggu sampai dia selesai nangis dan kemudian saya tanya, kenapa kok bisa begitu? Dan istrinya mengatakan, kami menikah sudah lebih dari 30 tahun, hampir 35 tahun. Tidak pernah suamiku merasa dirinya yang bersalah. Selalu aku yang bersalah, aku tidak tahan. Begitu dia ngomong begitu dan istrinya mengatakan tidak pernah suamiku itu minta maaf dan lain sebagainya. Saya merasa, aduh, ini menikah dengan malaikat kali ya. Yang tidak pernah salah, saudara. Tidak ada di sini, suami-suami di sini baik-baik semuanya. Di sana sini banyak, saudara. Nah itu, saudara. Tidak merasa bahwa dirinya bersalah, tetap dan akhirnya orang yang begitu bagaimana bisa menciptakan satu good relationship. Bahkan di dalam kehidupan suami istri pun ya kita harus mengakui kesalahan kita. Tetapi kita kan bukan menghancurkan satu dengan yang lain, justru kita itu mengangkat satu dan menutupi, kasih itu menutupi pelanggaran dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita disempurnakan dengan ikatan kasih itu dan ada bonding yang lebih erat lagi yang terjadi. Betul nggak saudara? Jadi saudara mengenal diri sendiri. Nah saudara, kita tidak dapat mengenal diri sendiri karena dengan benar karena kita lebih memperhatikan hal-hal yang lahiriah dibandingkan hal-hal yang batiniah. Ada satu ayat yang luar biasa yang mengatakan bahwa dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-6 ini, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi Rasul Paulus itu menahan dirinya sendiri supaya tidak dinilai lebih daripada apa yang ada. Wow. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan, oh Rasul Paulus itu loh hebat loh, doanya hebat, dia doa 1 jam setiap hari. Oh ternyata doanya bukan 1 jam, 5 jam setiap hari, tapi dia simpen. Orang lain tidak tahu yang 4 jamnya itu dia tidak tahu. Itulah rahasia daripada Rasul Paulus, kenapa bisa dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Karena he has so much secrecy with God. Kerahasiaan itu, kekayaan rohani itu justru tersimpan secara rahasia di dalam hati kita. Keindahannya itu, when we have secret with God. Dan kita kaya di hadapan Tuhan dan bukan di hadapan manusia. Nah masalahnya sekarang orang tidak mengenal dirinya siapa karena orang itu lebih memperhatikan kekayaannya di depan manusia. Maksudnya itu dia lebih ingin dilihat manusia lebih daripada apa yang ada di dalam sini. Ya, itu bahaya. Apalagi kita hidup di dalam dunia medsos. Sebetulnya saudara,
Yang benar itu kita ini harus seperti iceberg. Gitu. Bagian yang di atas itu lebih kecil daripada bagian yang di bawah. Baru akhirnya hidupnya stabil. Ya, ini stabil kan kalau es begini. Tapi di dalam dunia medsos di mana ada Instagram, Facebook dan lain sebagainya, orang itu ingin dilihat lebih wow dibandingkan apa yang sebenarnya ada yang di dalam hatinya. Nah itu yang jadi bahayanya itu, sehingga akhirnya orang hanya mengenal dirinya sendiri itu dari impresi orang lain kepada dirinya. Saudara. Orang makan es krim aja, saudara, seluruh dunia harus tahu es krim apa. Itulah zaman kita hidup, saudara. Bahkan saudara kadang-kadang itu saya susah loh jadi gembala itu, saudara. Karena ada ya pasangan suami istri yang baru menikah, hamil 3 bulan itu perutnya difoto, dimasukkan Instagram. Saya lihat itu sebetulnya kan enggak ada indahnya atau perut jemblung itu, saudara. Perut saya besar, enggak pernah saya foto, saya masukkan Instagram loh. Gitu. Dan setiap bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan gitu, dimasukkan Instagram. Aduh. Dikasih background hitam, cuman ada perut jemblung gitu aja. Nah terus ya dia ingin seluruh dunia tahu bahwa kehamilannya sudah 9 bulan. Gitu. Ya mestinya kalau mau ada estetikanya ya dikasih kembang atau burung atau apa gitu supaya lebih bagus, kan lebih baik itu. Tapi cuma perut jemblong, saudara. Nah, tapi itulah dunia di mana kita hidup, saudara. Dan people are addicted with the outward compared with the inward. Orang itu addicted itu apa? Jadi kecanduan untuk bisa mempresentasikan siapa dirinya yang wow itu di luarnya tapi bukan di dalamnya. Itu menjadi halangan terbesar kita mengenal siapa diri kita sendiri. Seharusnya kita itu sebaliknya seperti iceberg ini. Yang orang lain tidak tahu ya bagaimana kita ini kepada orang lain, kepada keluarga dan lain, itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang mereka lihat daripada kita. Itu satu prinsip yang perlu kita sadari di dalam tadi ayat firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, aku menahan diri. Menahan. Tidak gampang tapi harus ditahan. Ya. Kita harus kembali kepada jalan yang benar. Saudara. Ya. Dan ada satu prinsip yang perlu kita sadari, kita tidak dapat mengenal diri kita dengan benar jika kita tidak memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sekarang bagaimana cara kita ini bisa mengenal diri kita sendiri dengan benar? Saudara, tidak ada jalan lain kecuali kita itu mempunyai persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Zaman dulu orang itu tidak bisa melihat dirinya sendiri. Dia membutuhkan benda lain untuk bisa melihat dirinya sendiri. Zaman kuno dulu orang kalau mau lihat dirinya sendiri dari refleksi yang ada di air. Baru dia itu sadar, oh ya ini gitu. Perlu alat bantu untuk melihat siapa dirinya sendiri. Dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Tidak bisa. Terus kemudian mulai berkembang, orang menemukan perak. Akhirnya orang bisa melihat dirinya sendiri dari refleksi dari benda-benda yang mengkilap. Ya itu sejarahnya begitu, akhirnya ditemukan mirror sampai kepada kaca. Sehingga kita bisa ngaca sendiri, sehingga kita bisa tahu. Tanpa kaca kita nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu, saudara, siapa diri kita dan bagaimana keadaan kita, saudara. Saya pernah di video call sama seorang ibu, saudara. Saya nggak tahu kenapa ya. Ternyata itu kalau di video call itu kan biasanya gambar kita yang kecil, toh, saudara ya. Terus gambar orang yang kita hadapi yang besar, toh. Tapi kalau di tag gini kan gambarnya kita yang besar, orang yang kita telepon yang kecil, saudara. Ya. Mungkin saudara punya pengalaman video call dengan orang, tapi orangnya gini-gini. Artinya itu gambar saudara yang kecil, gambarnya dia yang besar sampai dia gini-gini. Masya Allah, saudara. Sampai telepon pun aja ngaca, saudara.
gitu. Itu saudara. Jadi ya kita nggak bisa, prinsipnya itu kita nggak bisa mengenal diri kita sendiri kalau nggak ada alat bantunya, saudara. Itu yang harus kita sadari, dan kita perlu cermin. Dan cermin yang pertama adalah kebenaran, yaitu firman Tuhan. Itulah cermin. Kita kalau mau mengenal diri kita sendiri, kita perlu bercermin. Yohanes 3 ayat yang ke-32 dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari segala yang negatif, dari segala yang perspektif yang tidak baik. Kita dimerdekakan itu karena kebenaran. Itu yang luar biasa. You shall know the truth and the truth shall set you free. Kita menjadi orang yang merdeka karena kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang mentransformasi kehidupan kita. Ya, di 2 Timotius 3:16 dikatakan, kita baca aja 1, 2, 3, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu, apa saudara? Mengajar, untuk apa? Menyatakan kesalahan, untuk yang ketiga memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran, itu yang keempat. 4 hal ini saudara. Dari pertama kali itu ngajar dulu, dan kemudian akhirnya kalau diajar itu pasti ada yang keliru, menyatakan kesalahan, dan kemudian ada kita, karena kita ngaca dari firman Tuhan, akhirnya itu digunakan untuk memperbaiki kelakuan, dan firman itu yang mendidik orang dalam kebenaran. Wow, ini sebetulnya dasar daripada konseling Kristen, saudara. Konseling Kristen itu ya ini, saudara, ya. Jadi orang itu harus tahu firman, dan firman itu yang membuat orang itu berubah, saudara. Pertanyaannya, kapan kita terakhir ditegur sama firman Tuhan dan akhirnya kita memutuskan untuk memperbaiki sikap dan tabiat kita? Kapan terakhir? Nah, kadang-kadang ya Yakobus mengatakan bahwa ada orang yang cuman melihat firman, membaca firman, dia tahu keadaannya, dan kemudian akhirnya dia kayak orang lihat cermin dan kemudian lupa, dilupakan aja. Padahal kita harus mendengar, dan kalau Roh Kudus menemplak hati kita, Tuhan ampuni aku. Dan dari situlah transformasi terjadi. Kita tahu bahwa there is so many weaknesses in our life. Banyak kelemahan yang ada dalam diri kita masing-masing. Ya. Cermin yang kedua adalah mengenal diri, the presence of God. Ya. Mazmur 26 ayat 2-3 ini dikata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Saudara-saudara, ini dikatakan, ini yang ngomong ini Raja Daud, seorang raja, saudara. Seorang raja itu adalah, ya, ada pepatah yang mengatakan the king can do no wrong. Raja itu tidak boleh salah, karena itu image daripada kerajaannya. Yang salah itu harus orang lain. Ya, kalian tidak boleh salah, tapi Raja Daud ini hebat, luar biasa. Seorang raja yang dia sampai itu, ujilah aku Tuhan. Dia di hadapan hadirat Tuhan, dia ngomong ujilah aku Tuhan. Dan dia mau bertobat kalau Tuhan menyatakan sesuatu yang salah di dalam dirinya. The presence of God. Kita tahu banyak, belum tentu berubah banyak. Kita tahu banyak firman, belum tentu berubah banyak. Tapi yang kedua ini, kita membiasakan diri masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menjadi penyembah. Artinya itu kita menempatkan dia menjadi oknum yang paling utama dalam kehidupan kita. Dan kita ini merasa tidak ada apa-apanya. Itu yang luar biasa. Who are you? Siapa sih diri kita ini, saudara? Kita merasa luar biasa itu karena semuanya topeng-topeng kita, saudara. Who are we? A part of our position and possession. Siapakah diri kita lepas daripada posisi kita dan apa yang kita miliki? Who are we? Saya Andreas Raharjo, itu namamu. Saya ini seorang gembala, itu profesimu. Saya ini suaminya Mariani, itu statusmu. But who are you? Kalau dikejar terus, siapa? Akhirnya kita terpojok.
Bisakah kita mengatakan, only a sinner saved by grace. Aku ini orang berdosa yang mendapat kasih karunia Tuhan dan diselamatkan kasih karunia Tuhan. Nah, kalau kita bisa mencapai titik itu, saudara, kita bertumbuh di titik itu, saudara, kita akan menjadi orang yang betul-betul tahu siapa diri kita sebetulnya. Haleluya, saudara. Amin, saudara. Ya. Yang ketiga, saudara, cermin yang ketiga adalah mengenal diri sendiri melalui nasihat atau teguran orang lain. Amsal 10 ayat yang ke-17 dikatakan, siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran akan tersesat. Akan tersesat. Dan teguran itu bisa datang, kita kalau ditegur orang yang dekat dengan kita paling tidak enak, saudara. Betul nggak, saudara? Ya, jadi itu satu kali saya bawa Alkitab, dulu nggak ada Alkitab digital, anak-anak masih kecil itu. Dan saya bawa Alkitab, saya kemudian di meja, kemudian saya buka Alkitab. Terus kemudian anak saya yang nomor 2 yang namanya Karina itu lihat saya bawa Alkitab itu, dia ngomong begini, "Lo papa mau khotbah ya?" Hati saya deg gitu. Jadi anak saya itu melihat kalau saya bawa Alkitab, konotasinya papa mau khotbah ya. Dan itu menjadi satu templaan yang luar biasa. Sehingga sebelum apapun saya bisa, Tuhan ampuni aku karena aku memberikan wrong impression. Dan aku tidak membawa Alkitab dan anakku mengatakan, papa mau berdoa sama Tuhan ya. Dia hanya melihat aku membawa Alkitab untuk papa berkhotbah. Loh, itu bisa dari segala macam teguran, itu bisa dari macam-macam, saudara. Tapi apakah kita mempunyai hati yang terbuka untuk bisa ditegur orang lain? Setiap kita itu punya blind spot, saudara. Ya, tahu blind spot, saudara? Artinya itu kalau kita tidak ditegur, kita blind. Tahu, blind spot itu ada titik di mana titik gelap yang tidak bisa kita lihat. Setiap kita itu punya, kita membutuhkan orang lain untuk lihat kesalahan dan kekurangan kita itu. Makanya friendship itu penting karena teman itu bisa ngomongin kita. Saudara, kalau saudara itu ada di situasi yang tidak ada orang yang bisa ngomongin saudara, menasihati saudara, you are in the dangerous place. Simpson itu orang hebat, saudara. Kuat, luar biasa, saudara. Nangkap 300 anjing hutan, saudara. Diikatkan anjing hutan itu ekornya diikat gitu untuk membakar ladang orang Filistin. Itu katanya firman Tuhan begitu, saudara. Ya. 300 anjing hutan itu ditangkap, bayangin, saudara. Kita ngejar ayam satu aja nggak kena-kena, betul nggak? Ya, itu kan repot. Dia bukan hanya orang yang kuat, tapi larinya cepat, nggak tahu apa lagi yang dia. Tapi mama papanya ngomong kalau kamu cari pacar harus seiman. Gitu. Dia merasa buat apa? Aku narik pacar seiman. Aku kuat, aku nggak bisa dipengaruhi. Aku yang mempengaruhi, aku yang kuat. Nah, dia pada posisi di mana dia tidak tersentuh oleh nasihat orang lain, bahkan orang tuanya aja nggak bisa nasihati. He is in the dangerous position, dan itulah sebabnya akhirnya dia jatuh. Setiap kita membutuhkan komunitas di mana kita bisa mengoreksi satu dengan yang lain. Amin, saudara. Oke, sekarang saudara ada pertanyaan yang praktis supaya kita bisa membantu kita untuk bisa mengenal diri sendiri. Ini tulisannya A.W. Tozer. Mari kita cek. Satu, saudara, apa yang paling kita inginkan hidup ini? Apakah itu sesuatu yang memuliakan Tuhan atau memuliakan diri sendiri? Apa sih yang saudara yang paling saudara inginkan dalam hidup ini, saudara? Yang paling, saudara. Dari situlah kita bisa mengevaluasi, oh aku ini gini nih. Jadi A.W. Tozer itu mengatakan, oh ya begitu itu yang kita mau ngecek. Saudara. Apa yang sering kita pikirkan? Apa yang sering kita pikirkan dalam sehari-hari itu? Nah itulah, you are what you think. Saudara itu menjadi seperti apa yang saudara pikirkan. Ya kalau pikiranmu begitu terus, ya itu, saudara. Ya. Bagaimana kita menggunakan keuangan kita? Nah ini paling tahu. Ya, jadi bagaimana, saudara?
Apakah itu dengan penuh tanggung jawab? Apakah kita memikirkan ini uangku? Apakah kita memikirkan ini adalah uang Tuhan yang dititipkan kepadaku? Atau bagaimana, saudara? Dari situ kita bisa tahu, saudara. Saudara, saya punya hobi pada waktu anak-anak masih kecil, dan kalau ada keponaan-keponaan yang lain, saya kasih 50.000, 50.000, 50.000, 5.000. Dari situ saya tahu psikologi anak-anak itu bagaimana, saudara. Wah, saya sebar di supermarket, kamu boleh beli apa saja dengan uang 50.000 itu, dan itu. Ada yang anak saya yang pertama, Kevin itu, langsung dikasih 50.000 itu, Pak aku enggak bikin apa-apa, ini papa yang simpen aja. Lu kamu beli ya, enggak apa-apa. Ya aku enggak bikin apa-apa, kamu kan suka cheese, kamu suka keju, beli keju. Ya papa aja yang beli. Ini, nah itu tahu psikologinya itu. Tapi ponaan-ponaan yang lain itu ada, waduh, ada yang membelikan permen, ada yang coklat, ada apa, dan kemudian ada yang kembaliannya itu dikembalikan pada saya. Ada ponaan-ponaan yang kembaliannya dipek. Kembaliannya tidak kembali pada saya. Sudah, pokoknya 50.000 dikasihkan, ya sudah, itu jadi hak milik. Itu. Ada juga yang dikasih 50.000, terus kemudian dia ingin beli yang 60.000, kemudian minta tambahan 10.000. Ada itu. Jadi dari anak-anak itu kita tahu hatinya masing-masing itu dari cara spendingnya dia uang. Itu yang paling kita tahu, saudara. Ya, itu kira-kira begitu ya. Jadi bagaimana kita menggunakan uang kita ya. Nah, yang keempat, apa yang kita lakukan pada waktu luang kita. Itu yang harus kita sadari ya. Pergaulan yang bagaimana yang kita nikmati. Ada seorang yang cantik dan dia itu bisa dapat pria yang brengsek. Saya nggak tahu dari mana. Ternyata itu dari pergaulan semuanya. Dari pergaulan itulah. Show me your friend and I will show you your future. Tunjukkan komunitasmu itu bagaimana, dan aku akan tunjukkan masa depanmu itu bagaimana. Itu hati-hati dengan pergaulan kita. Siapa dan apa yang kita kagumi? Siapa yang orang yang paling kita kagumi? 7, apa yang membuat kita tertawa? Saya itu sering kirim renungan, saudara, dan sesekali saya kirimin jokes. Dan setelah dikirim jokes itu banyak orang yang ngirimin jokes kepada saya. Saya bilang, ya saya akan sebarkan. Yang lucu-lucu saya sebarkan untuk menghibur jemaat, banyak yang orang saya kirimin jokes. Tapi banyak yang jokesnya membuat saya kaget, saudara. Ternyata banyak jemaat yang menikmati jokes yang ya nggak pokro gitu, saudara. Itu bahaya, saudara. Nah, itu yang bisa melihat bahwa ya your sense of humor itu it shows you who you are tanpa kita sadari. Ya, jadi mari kita betul-betul bercermin dari firman Tuhan supaya kita tahu kelemahan kita. Dan pada waktu kita itu menanggalkan kelemahan-kelemahan itu, aku harus semakin berkurang, Kristus itu semakin nyata. Akhirnya kita itu bisa menjadi berkat bagi orang yang lain. Kalau kita akhirnya tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Saudara. Dan pada waktu Kristus itu nyata dalam kehidupan kita, Kristus itulah yang akhirnya menjadi dibutuhkan oleh komunitas di sekitar kita. If we become a better person, we will bring blessings to our community. Our community will become a better place. If we become a better person, we can bring blessings to our church, kepada gereja kita, and gereja kita itu menjadi a better place. Kalau kita sudah menjadi a better person, kita berdoa untuk bangsa dan negara supaya lebih baik. Mulainya dari mana? Mulainya dari diri kita sendiri. If we become a better person, everywhere we go, it will become a better place, di mana Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Ini yang terakhir, saya balik aja, kalau kita mengenal dan diri kita yang sebenarnya,
Akibatnya yang tadi itu dibalik, sadar akan kelemahan dan kekurangan diri sendiri sehingga kita tidak berani menghakimi. Kemudian yang kedua, hidup dalam kerendahan hati. Yang ketiga, sanggup bekerja sama dengan dalam sebuah tim. Yang keempat, bertumbuh dewasa secara rohani. Yang tadi terjebak kemunafikan, tapi sekarang bisa bertumbuh secara rohani. Dan yang kelima, mampu membangun relasi yang baik. We become a better person. Dan biarlah usaha kita dalam mengenal siapa diri kita, akhirnya itu membawa berkat bagi yang lain. Terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami kan pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala anugerah dan berkat-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menolong kami untuk kami bisa terus melihat betapa indahnya ciptaan Allah di dalam diri kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja dan kuasa-Mu akan terus memperbaharui hidup kami, sehingga kami diperbaharui dari hari ke sehari, sehingga citra Kristus nyata di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Berkatilah kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan izinkan kami kembali ke tempat kami dengan berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat pagi. Kami mau datang menaikkan syukur kami di hadapan-Mu sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Yesus. Haleluya. Di dalam hidupku, Raja
perbuatan yang ajaib dikerjakan bagi setiap kita. Haleluya. Banyak hal yang kau perbuat. Banyak hal